Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala maulana wa sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatafawatu an-nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Amma ba'd. Ikan kau hormati para alim, para ulama, ikan tansah kula hormati para bini sepuh, ikan tansah kula hormati keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Peneleh, ikan tansah kula hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ustaz Haji Muhammad Faiz Amin, ikan tansah kula hormati Murabbi Ruhina, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kiai Haji Ahmad Muslim dan keluarga. Ikan tansah kula hormati para bapak, para ibu ingkang sami rawuh wonten ing sonten menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersama dalam rangka menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kholipun simbah yai. Mugi-mugi anggenipun panjenengan kali kula dari akan acara menika pinaringan barokah, ngadong barokah sareng-sareng. Ada salah satu maqalah yang disampaikan oleh Abdul Ali Ad-Daqqaq, harapatul dhawahir tuji barakah as-sarair. Pergerakan apapun yang kita lakukan akan ada dampak yang senantiasa tanpa kita sadari, karena di dalamnya ada beberapa sir atau rahasia secara samar yang tidak kita sadari sebelumnya. Oleh karena itu, berharap kerawuhan panjenengan sedanten adalah merupakan tambahan doa restu akan eksistensinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ini. Mugi-mugi dadosaken pondok pesantren ingkang barokah yang tidak mengenal lenggang dan waktu di tengah-tengah kota Surabaya. Ternyata sejarahnya adalah merupakan pesantren Tahfidzul Quran yang tertua di tengah kota Surabaya. Muga-muga sekalipun di tengah-tengah kota Surabaya, dadilan amane Surabaya, dadilan sejahterane Surabaya, dan terlebih dari itu panjenengan kali kula dipun dadosaken masyarakat ingkang syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena berkat Al-Qur'an. Allahumma. Para bapak, para ibu, kula atas nama keluarga, sakjane kula mboten pantes matur. Kula niki wau nggih kaget. Mosok aku nggih matur nanggone tengah-tengah masyarakat. Yang saya kenal hadirnya panjenengan semuanya di sini ingkang dipun hadiraken adalah orang-orang yang Allah. Panjenengan ingkang pilar datang masjid khususipun para yai, kula sak derekaken dawuhipun rayi kula Ustaz Haji Muhammad Faiz. Tetapi kula sowan dhateng mriki dipun utus matur dhateng rasa panjenengan tidak lebih mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah seorang ulama, alim di bidang hadis, juga alim di bidang fikih. Suatu hari beliau ditanya oleh salah seorang, bima alimta ma alimta, mengapa engkau memiliki kemampuan yang seperti ini? Jawabannya hanya dua, ma bakhlitu bil ifadah wa ma istankaftu 'anil istifadah. Ma bakhlitu, aku tidak pernah pelit bil ifadah jika aku diminta, wa ma istankaftu 'anil istifadah, dan saya pun tidak enggan jika meminta sekalipun kepada orang di bawah saya. Alias apa? Kula matur dhateng rasa panjenengan adalah karena dengan demikian adik kula Faiz Amin dengan seluruh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran minteraken kula karena sedianya dipun utus matur dhateng rasa panjenengan sedanten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, atas nama keluarga, idza tammal amru bada naqsu, apa yang telah kami persiapkan bersama-sama dengan keluarga pada sore hari ini
Iki jenenge gak mentok. Tapi ini adalah puncak daripada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kalau atas nama panitia, Pak insya Allah panitia sudah semaksimal mungkin. Tetapi dari keluarga besar, ikan dipun suwuni yang menikah doa restu, semoga apa yang menjadi kelangsungan pesantren ini dan kebersamaan keluarga dalam rangka mengemban amanah Yayasan Pondok Pesantren Hafizul Quran ini dipun paringi adem ayem barokah selamat. Panjenengan dipun rawahaken tidak lebih adalah salah satu hadis Nabi mengatakan istanjihu 'anil nas min du'a'il khairi lak fa innal 'abda la yadri 'ala lisan man mustajab. Mintalah doa restu kepada siapapun tanpa kau bedakan dia, karena sebenarnya tidak ada hamba yang tahu dari dasar siapa doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga namun panjenengan tidak secara langsung adalah bukti bahwa panjenengan kali kula adalah sosok yang diharapkan untuk memberikan doa restu atas kelangsungan pesantren. Bapak Ibu ingkang kula hormati, derekaken ingkang sampun dipun dawuhaken oleh MC tadi, sambutan atas nama keluarga kali Mama itu kedukuran Mama itu. Kula niki kenal tepang kali Yaimin kali Yaita. Tetapi usia saya tidak pernah menjumpai Yaita Sulu. Salah satu kisah yang heroik menurut kula Anis Waili yang kalian tuju. Kula niku sijine dina kepingin haji. Pengen haji. Usia pada waktu itu 29 tahun. Pengen haji. Suatu hari, kula niki nggak ada mobil regane 4 juta. Kali bapak kula dok daftar haji, pompong sekono. Mau pak, pengen kaya ya. Jawab kula. Akhirnya suatu hari, si bojo kula niku ayo bu titip duit tempundi kebetulan mas kula misaran ingkang masan ingkang asmanipun Kiai Syafi'i Misbah itu tabungan KPIH Asyur. Mas aku titip duit sakmene urjone muga-muga di gansal dilancar. Kula nggak ada duit 4 juta tak gawe tuku mobil. Kula nggak gelem budal haji karena kepengin gak. Kali abang kula dingetenaken, nah, soal nanggone yailan saiki gerah nanggone rumah sakit Islam. Kula soal mriku. Siang-siang gawa sepeda motor kali bojo. Dadak pada waktu saya di ruangannya beliau. Kula wastani yailan itu tidak sadar. Dan kula wastani yailan beten pati pirang kali pematung. Salah keluar ini wonten bulangin, suaranya cekak-cekak, soalnya ngarep embong buri kereta api. Sanes sekali, beten kali keluarga. Kula mati. Ya Lila, buat ya. Lah kula wastani ya Lila ini betul sadar. Terus bojo kula, yai isine lho suwe karek. Jawab yang goblok. Mulan iki apa? Mulan iki apa? Haji. Nggih, panistune nggih. Udah. Lah kula pada waktu ngurus haji teng Asmes dinyatakan sudah tutup. Surabaya gak ono, Sidoarjo gak ono, kula nglampan anggone Mojokerto tutup, Kediri tutup. Ya Allah, mulai teko niki, mulai metu teko putih itu ruangan. Awan ini gemeter. Awan ini gemeter. Gemreng sok kepengin haji si asal gak gelem blas kepengin golek gaya ilang. Ya Allah haji Gusti. Kula haji Gusti. Kaya orang gedeng. Barang sampai saya di Bandung, sholat asar. Aku kok gini perasaan nangis lagu
sholat ke masjid iya. Sujud iki mboten larang-larang nangis dulu ya Allah Gusti. Kula kok kepengin haji ya Allah, kula kepengin haji. Padahal sebelum-sebelumnya hampir tertolak dengan emosi kula hanya karena kula kepengin menjadi orang-orang yang makin menikmati Indonesia. Umur solid. Ternyata dalam kurun waktu 7 hari, 8 hari tidak ada perkembangan bahwa kula badhe bidang. Lungsek hati ini. Bukan siapa kecewa. Apa yang terjadi para bunda, para bapak yang kami hormati? Dikabarikan Mas Guru ketika saya tengah-tengah perjalanan menuju Gresik. Dek, sampai berdua kaki. Masya Allah. Mobil gak kedol, sepeda gak kedol, omah gak kedol, tanah gak kedol, tapi HP kedol soalnya gak tulisan. Artinya no, saya meyakini barokah. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, Ya Aisyah iyyakum haqqiratul a'mal, fa innaha mataziyyun. Wahai Aisyah, jangan pernah kau meremehkan apapun perbuatanmu, karena sejatinya matsiyyun, karena semuanya akan terbalas. Artinya no, sekalipun pergerakan pulau-pulau sholat dan yailah, tapi ternyata Allah Ta'ala menolong dengan cara itu, karena saya tidak mengerti takdir yang sebenarnya. Dengan demikian Allah Ta'ala segera menggerakkan hati pulau dan amal pulau untuk berkarya, bekerja. Pada waktu pulau itu waktu itu pekerjaan dodol rumahan, leseng, nawan-nawan no es tuh payu nih itu fee 500 cukup dodol barang mari haji gak balik namanya. Ya Allah, makanya kita perlu bawa panjenengan kali itu perlu. Karena sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW karena yati kubur syuhada inda Rasul haul fa yaqul assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ukhrakum. Ketika Rasulullah itu pada awal tahun beliau senantiasa sholat dan saling ziarah menyampaikan apa? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk panjenengan bima sabartum, atas kesabaran sahabat dengan kedatang fani'ma ukhrakum, dan akhirat adalah tempat. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajar pada jenengan kali itu bahwa sebenarnya masih orang mati nih loh, orang nilainya kita mau betul. Maka ada salah satu riwayat yang mengatakan, meskipun itu ada yang mengatakan bukan hadis, ada salah satu yang dijelaskan di dalam kitab An-Nawawi bahwa ada salah satu redaksi doa yang mengatakan Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Yang berbagi barokah. Allahumma ya Allah barik li bagi barokah kula fil mauti, kematian, wa fi ma ba'dal maut, dan setelah kematian. Berarti apa? Urip menungso itu bagaimanapun berarti, mati juga berarti. Maka sebenarnya panjenengan kali kula adalah orang-orang yang mulia tanpa harus merasa dimuliakan. Selama panjenengan kali kula mulia Allah, maka disitulah kemuliaan panjenengan kali. Paham itu? Nyata-nyata nih. Kalau betul ketika di-set Al-Fatihah yang petang puluh siji, enten telepon kata angka sampai. Kalau waus yang kedua baca Fatihah kanggo dahlan Al-Fatihah yang petang puluh siji, enten tamu dak rek. Kalau mana tentok, tak ngerti tutup penawang kita tak ada kakon, enten ngomong, iki lagi nyambung iki kira ngomong. Para bunda yang kau menghormati, iki perlu disinggung apa betul oleh Nabi. Betul usah ya, mangsa marhaban. Kula kapan hari? Wonten acara di Pasuruan. Ketika marhaban itu betul wonten wong sing dangan itu betul enten. Gebopoh, dek minyak wangi nanggone tanane. Tak delok iki mati bae gak ono sing bagi-bagi minyak wangi. Gene apa betul? Karo ngaden marhaban bihudur. Artinya sebenarnya kalau menurut syakhnya Ad-Dibai itu Abdurrahman Ad-Dibai itu menjelaskan ketika beliau menyampaikan beliau itu harapannya adalah ngundang Kanjeng Nabi untuk hadir di tengah-tengah majelis kita sehingga banyak kali Allah ya apa caranya tawa
condana dino dengan Nisa tahu iki Kanjeng Nabi kita rawuh kan gini mau beten persoalan masih garuk-garuk bokong urusan kok gini mau beten sehingga panjenengan kali itu ngerawasakan sekalipun usia kita usia kulon ini pun saya jenengan kali kulon itu udah ditakuli karo wong umurnya wis piro nek wis umur 40 iku jawabannya adalah wis 40 nek si umur 30 enggak didik kasih digang dosa gini apa beda ya kulon pun saya Allah masuk ketika kalau ini kulon itu dari pasukan ningali piantun-piantun putri tembangil di tempat pasukan nyali piantun-piantun putri itu marhaban enten sing nangis enten sing jungkung ana sing dongo ana sing tawassul Masya Allah sekali lagi apa yang dikategorikan oleh Rasulullah iya kamu haqqiratil a'mal jangan pernah engkau meremehkan apapun itu artinya mbok menawa dengan ketika bagian kali kula menghadiri hal menghadiri maulid Nabi akhirnya diparingi Allah Ta'ala iso nangis bukan karena wasyah tetap karena khasyah nangis bukan karena menggelisahkan tetapi khasyah kalau tidak Allah Ta'ala maka jangan pernah kita lalaikan itu barangkali dengan hal yang sedikit kita rasakan tetapi yang kemudian Allah Ta'ala memberikan jembatan terindah untuk kehidupan panjenengan setelah itu Allahumma para bunda yang kamu hormati kilas balik dari peristiwa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW mungkin kalau sedikit mungkin dari keterangan di dalam kitab Tafsir Munir surat Al-Fil ada seorang raja yang bernama Asim. Beliau adalah seorang raja di Najasyi yang kebetulan memiliki seorang panglima yang amat sangat disegani yang bernama Abrahah ibnu Sabah al-Ashri. Sampai ngatur kok sini bikin no, sampai ngatur kok nih. Begini. Begini, kamu cari pulang begini. Enak ini pulang. Di putrani yang muslim ini, boleh mengimbali saja ini dong. Nah, anak tadi, ketika waktu itu si Al-Aswah itu tadi memerintahkan untuk Abrahah ibnu Sabah Al-Ashraf untuk menaklukkan kota yang menaklukkan kotanya. Penaklukannya ternyata diperparingi ditakdirkan penaklukan yang cukup heroik dan Yaman telah mampu ditaklukkan karena atas perintah si Raja Najasyi. Jenenge seorang raja, ia menghendaki bagaimanapun ia akan memiliki citra yang indah dan citra yang mempesona. Berpikir panjang bagaimana Yaman akan menjadi negeri yang gemah loh jinak. Selang beberapa saat yang selama itu Abrahah tidak pernah mengenal Ka'bah, tidak mengenal Makkah. Abrahah tidak pernah datang ke Makkah, tidak pernah mengenal Ka'bah, tidak tahu tentang Ka'bah. Tetapi dia tahu dan dia dengar bahwa sebenarnya penduduk Makkah dengan memiliki Makkah, dengan memiliki Ka'bah, masyarakat setempat adalah masyarakat yang tanpa kekurangan, bahkan penuh dengan penghormatan sekalipun mereka memiliki tugas sebagai istiqomah. Tukang ngombeni menyediakan air untuk kelayakan kehidupan masyarakat karena Makkah dan Ka'bah merupakan destinasi orang-orang di Jazirah Arab untuk bertujuan haji. Maka istilah haji bukan merupakan originalitas dalam Islam, mereka istilah haji telah ada pada waktu jahiliyah. Para bapak, si Abrahah tahu betul
sogene wong Mekah ini krana ana Ka'bah. Mulyane wong Mekah adalah karena ana Ka'bah. Sehingga si Abrahah memiliki ambisi apa? Bagaimana caranya Yaman, bagaimana Yaman memiliki bangunan suci dalam rangka untuk menandingi Ka'bah, dalam rangka menandingi Ka'bah, menandingi Ka'bah, menandingi Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menandingi Ka'bah. Dengan apa? Dan harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana Makkah dan Ka'bah tidak lagi menjadi destinasi utama bagi orang-orang di Jazirah Arab, sehingga masyarakatnya loyo, masyarakatnya tidak berkemampuan, sehingga masyarakatnya adalah akan sedikit berbeda, ada perubahan-perubahan sosial. Ia membangun sebuah kanisa. Si Abrahah membangun gereja. Gereja dia bangun dengan nama Al-Qilbas yang ada di Syam. Nama Al-Qilbas, nama sebenarnya sebuah gereja. Karena tujuannya adalah untuk menandingi Ka'bah, maka bagaimanapun gereja itu harus indah, gereja itu harus mempesona, dan gereja ini harus sesuatu yang membuat masyarakat Jazirah Arab berbondong-bondong untuk menuju pada tujuan itu. Kesampaianlah tujuan tersebut, tetapi ada satu penduduk Makkah yang tidak terima atas peristiwa, yaitu Malik dari Bani Kinanah. Maka ada cerita yang mengatakan Malik bin Kinanah. Malik seorang laki-laki, penduduk Makkah gak terima kalau di Yaman itu ada tandingannya kan? Maka ia datang malam hari menuju Yaman dalam rangka apa? Taghawud jadi kanisa, buang air besar tadi. Halo, tidak cukup itu. Ketika buang air besar, ternyata kotorannya dioles-oles sama gone dinding di gereja. Abrahah dibuat marah kepadanya, dibuat marah olehnya, dibuat geram atas perbuatan itu. Tetapi anehnya apa? Kemarahannya adalah tidak membunuh Malik bin Kinanah. Kemarahannya adalah tidak mencari siapa pelakunya, tetapi kemarahannya adalah bagaimana ia akan bisa merobohkan Ka'bah. Coba imbang apa betul? Imbang apa betul? Jika kemudian dia berpikir sedikit rasional, jangan berpikir secara motif, cari saja itu Malik bin Kinanah, bunuh dia. Tetapi karena dia membangun sebuah kanisa hanya dalam rangka hasrat tingginya adalah itu apapun nandingi, maka apapun yang menjadi pemicunya harus dia robohkan. Maka apa yang terjadi? Dia mempersiapkan wakilnya 50.000 barang tentara untuk dibawa ke Ka'bah dengan 12 ekor gajah, dan gajah yang kita kenal yang terbesar yang terkuat adalah bernama Mahmud. Dan tidak orang jenenge Mahmud itu potongan jenenge gajah pada waktu miliknya Abdullah. Yang Mahmud tidak boleh rasa tenang apabila ada Pak Mahmud yang ada di sini, atau karena ibu-ibu pada asmo hanya sudah begitu. Para bapak beribu, anehnya ketika dari mana ibu Ustaz? Mpun nggih? Sampun nggih? Dereng. Ya, berarti ngeten iki lho. Anehnya pada saat beliau akan menuju ke perjalanan menuju Makkah menuju Haram, ada beberapa penghadaan yang dilakukan oleh orang-orang Yaman sendiri. Salah satunya adalah penguasa Khaybar yang bernama Nufail bin Habib. Abrahah, kamu tidak layak jika engkau melakukan hal ini. Bukan musuhmu, tidak tandinganmu. Padahal Abrahah sudah dikenal sebagai orang-orang yang bisa dikalahkan. Apa maksud daripada Nufail bin Habib? Kita lanjutkan kepada
kisah antara Abdul Muthalib untuk menjadi komunikator. Bapak Ibu, selang beberapa saat si Mahmud ini atas perintah Abraha diarahkan untuk menuju Makkah, diarahkan untuk menuju tanah. Tapi setiap kali si Mahmud diarahkan menuju sana, ia mendengus dan menggonggong dengan suara lantangnya. Maka ada salah seorang mufassir yang mengatakan ini adalah cara Mahmud untuk menolak. Sebenarnya hewan pun memiliki yang paling kenal dengan Allah. Ngerti? Para bapak ibu, sesempat iki baterainya selesai apa sorong sekali. Sesampainya di Tihamah, beliau dipanggil oleh Abdul Muthalib yang merupakan kakek kanjeng Nabi Muhammad SAW. Halo. Ini mungkin di antara mustami'in mustami'at ada yang kesusul jadi nyedat-nyedat ini. Aku difatihai, jadi suwe nih saya padahal berkali gede loh gitu. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, di Tihamah si Abdul Muthalib ini menjumpai Abraha yang melakukan negosiasi. Sekalipun ada beberapa harta milik orang-orang Makkah yang sudah dijarah oleh Abraha. Abdul Muthalib hanya menegosiasi apa? Negosiasi bagaimana jarahan-jarahan yang telah didapati oleh Abraha dikembalikan kepada penduduk Makkah, bukan yang lain. Tetapi ada dawuh yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Abraha, apa yang kau sampaikan kepada kami atas delegasimu, bahwa engkau datang ke sini bukan untuk berperang dengan penduduk Makkah, melainkan dalam rangka untuk merobohkan Ka'bah. Saya tahu kami dengan kamu tidak akan berperang karena kami tidak pernah ada permusuhan denganmu. Tetapi engkau tahu bahwa Makkah dengan penduduk kami, Makkah dengan kami bukan pemilik Ka'bah. Ka'bah yang memiliki adalah Allah, yang membangun adalah Ibrahim Khalilullah. Maka kalau engkau merusak dan merobohkan Ka'bah, bukan kami yang sanggup untuk menghalangimu, tetapi hanya pemiliknya yang bisa untuk menghalanginya. Ini adalah salah satu jelasan sosok pemimpin. Ketegasannya bukan membela apa yang menjadi miliknya, tetapi apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kebenarannya, sekalipun peperangan menghadapnya. Meyakinkan sekali. Abraha, engkau tahu bahwa Ka'bah bukan milikmu, bukan bangunan, bukan karyawan. Ka'bah adalah milik Allah, dibangun oleh kekasih Allah. Maka kalau engkau merobohkan, bukan berhadapan denganmu, melainkan engkau akan berhadapan dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah tetap dikenal negara itu, tetapi nilai ketuhanannya jauh dari negara mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah mentok apa yang telah dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib itu memohon Allah Ta'ala dulu. Ketika di tengah-tengah doanya, ternyata Abdul Muthalib diperlihatkan berbagai burung yang datang. Wakila adalah min wajhi Yaman, dari adanya. Bahkan Abdul Muthalib menegaskan, hadil tuyutul gharibah. Burung-burung ini adalah burung-burung aneh, burung-burung yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Dan ternyata dijelaskan di dalam tafsir, maka burung yang diperlihatkan pada Abdul Muthalib adalah burung wakila yang juga memiliki belalai sedikit panjang dan sama dengan gajah. Di belakangnya ada batu yang tidak lebih besar daripada kaca, tetapi sijil yang terbuat dari bakaran daripada api neraka jahat. Artinya di dalam sejarah dijelaskan, andai kata ono kena siji teko sirahe, maka jerone wetenge merotol sak jero-jerone iku metu teko tubuh.
Maka Abrohah mati dengan pelan, dengan penuh kesakitan, merodoli kabeh, tetapi ia tidak bisa mati kecuali setelah Allah Ta'ala menghancurkan dan meledakkan dada. Pada waktu itu ada seorang asisten yang melaporkan kepada Al-Asr, kepada Asr. Dia menuju Raja Najasyi. Yang terjadi di Makkah, yang terjadi di Ka'bah seperti ini. Dia melaporkan bla 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 hingga selesai. Setelah dia menyelesaikan laporannya, baru dia dikejar oleh seorang buruh yang sudah syarat dengan nama akan menjadi sasaran. Setelah dia melaporkan, baru dia terbang. Bapak Ibu, tahun itu adalah tahun gajah, di mana pas kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini jangan pernah kita lupakan, karena sebenarnya kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang kisah-kisah salihin itu diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita belajar, mendengar, mencermati harapannya agar kesalahan mereka bisa kita semai dan kita bisa mengikuti jejak-jejak. Mengapa Abrohah begitu marahnya? Salah satunya adalah punya obsesi. Dan ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan pemicu kemarahan adalah al-ta'azzus wal kibru wal tafakhur. Ta'azzus, maksudnya, wal kibru, wal tafakhur, merasa berbangga, bisa berkibru, bisa bersombong, bisa berbangga, karena sebenarnya terkadang kita telah memiliki apa yang telah tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Maka ada salah satu hadis waqilah, ini adalah hadis dhaif, tapi saya percaya kalau Ustaz dari ada 16 majelis yang sudah dibacakan untuk menghantarkan acara haul. Saya mengutip salah satu hadis itu begini: Man qara'a al-Qur'an thumma ra'a ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasghara ma'azzalah. Apa? Man qara'a al-Qur'an, orang yang membaca Al-Quran berarti dibisahkan membaca Al-Quran. Thumma ra'a ahadan, kemudian ia diperlihatkan kepada seseorang. Utiya afdalu mimma utiya, seseorang yang ditampakkan itu nampak telah dikaruniai oleh Allah sesuatu yang dia anggap lebih mulia dari kemampuan dia membaca Al-Quran. Maka sebenarnya apa? Faqad istasghara ma'azzalah. Maka sebenarnya ia telah merendahkan apa yang selama ini dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini godane wong duwe ilmu itu gede. Makanya sama ada istilah di dalam kitab Ihya as-sahar dan ulama ad-dunya. As-sahar, penyihir utama bagi ulama-ulama, bagi orang yang ilmu itu tuh pergelaran sosial dan lain sebagainya. Maka kaitannya dengan ihtifal maulid Nabi Muhammad SAW, kisah yang sedianya akan saya sampaikan terakhir ini adalah begini. Suatu hari sahabat Anas ibnu Malik itu diadakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika ketika beliau tidak dibunga-bunga kalau Badui. Wakil orang Badui itu adalah penduduk Arab yang kemudian, mohon maaf tidak menggunakan bahasa, keberadaan keadabannya masih ada. Dadak kanjeng Nabi itu dibunga. Bahkan kemudian ngaturi kanjeng Nabi dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi dijawab ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dibungok-bungok. Cara jenengan kali kula dibungok-bungok nang dengan wong akeh dijamban jenenge trimo napa mboten. Wis kaji ping 13 ya. Gak diceluk umi. Kadung dadi ustaz e, gak diceluk abah. Wonten apa mboten? Wonten? Enten. Karena mriki niki tanggane pondok dadine tawadune jawab. Wonten. Tapi diri.
Oke, terakhir. Ketika waktu itu si Badui ini keluar nyeret-nyeret rambut Kanjeng Nabi Muhammad kayak ini aku kayak kaos ini aku jangan bikin. Kanjeng Nabi pada waktu itu sedang menggunakan janggut. Maka sampai Kanjeng Nabi itu bulu ini galer-galer apa karena saking begitu kuatnya tarikan daripada orang Badui tadi. Tetapi Rasulullah kata besar. Rasulullah itu kemudian tersenyum, bahkan beliau melepaskan jaketnya diberikan kepada sahabat Anas bin Malik untuk kemudian diberikan kepada si Badui. Artinya kisah itu adalah apa? Menunjukkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang apa? Yang halim, diceluk jenenge, dijambat, ditarik-tarik lambene, dipaksa untuk memberikan tanpa memperdulikan bagaimana jabatan sosial, bagaimana persematan nama Rasul, nama Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi inilah salah satu contoh sikap bahwa panjenengan kalian dulu senantiasa mengikuti jejak Nabi dengan mengikuti ketaatan kepadanya dan memperbaiki moralitas kita, karakter kita seperti karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bunda yang Allah hormati, para bapak-bapak yang Allah hormati, jika semangat dan arti kula angin pun kula matur dhateng bisa panjenengan, mugi-mugi salat kula dhateng panjenengan, kula pinaringan maziyah, kula pinaringan barokah panjenengan, kula pinaringan manfaat saking panjenengan sedanten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Nyai Hajah Misbahiyah atas mauidhah hasanah. Mudah-mudahan